Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sama ibu aku mau jelasin nih bagaimana cara mencegah virus corona. Nah, yang pertama itu, Sering mencuci tangan. kita kan kalau keluar-keluar mestinya megang benda yang dipegang orang asing juga kan. Nah, kita juga harus sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini dilakukan selama 20 detik di air yang mengalir pakai sabun ya. Nah, kalau misalnya kalian males, kalian bisa pakai hand sanitizer. Nah, bisa dipraktekkan itu hand sanitizernya. Nah, cara pakainya, tuangkan sanitizer ke tangan, lalu usap-usap ke punggung tangan juga, dan juga ke sela-sela jari. Nah, tunggu sampai kering. Nah, kalau kalian mau makan, tangannya ditunggu dulu sampai kering. Bahaya juga loh hand sanitizer masuk ke makanan. Selanjutnya itu, Hindari kontak dekat. nah, kita harus menghindari kontak dekat dengan orang-orang yang sedang sakit. Misalnya kita lagi di jalan atau ketemu tetangga itu yang lagi sakit, kita harus menjaga jarak aman sekitar 1 meter. Selanjutnya itu, Jaga jarak sosial. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan corona. selanjutnya itu, Gunakan masker jika sakit. nah, jika sakit, Anda harus mengenakan masker ketika berada di sekitar orang lain atau Anda memasuki kantor penyedia layanan kesehatan. Nah, ketika kita sakit, kita harus pakai masker. Nah, misal kalau kita pakai masker itu berasa kesulitan bernafas. Nah, kita kalau misalnya lagi batuk-batuk, diusahain nih ditutupin biar nggak batuk-batuk nggak menular ke orang lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis masker. Nah, yang pertama ini ada masker jenis kain. Nah, masker jenis kain ini yaitu biasanya digunakan untuk menghangatkan ya. Kemampuan untuk menangkal virusnya 0%, debunya 0%, bakterinya kurang dari 50%. Jadi untuk meminimalisir virus, masker kain ini kurang worth it, guys. Yang selanjutnya itu ada masker karbon aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, masker karbon aktif ini kemampuan menangkal virusnya
kurang lebih 95%, debu 80%, bakteri 80%, dan polen 80%. Nah, ini cara pakainya ya. Ini yang tipe head loop. Yang tipe head loop. Masukkan, tarik ke bawah. Nah, yang pada besi yang di bagian hidung direkatkan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada masker jenis N95, atau ini maskernya proteksi paling tinggi ya. Nah, seperti ini. Nah, masker ini biasa digunakan di ketenagaan medis. Masker ini cara pakainya sama kayak tadi, direkatkan juga di hidung. Nah, masker ini mempunyai ketahanan virus 95%, debu 100%, bakteri 100%, dan polen 100%. Jadi Jadi masker ini masker yang paling worth it nih buat nakal si virus ini. Tapi juga cara mendapatkannya lumayan susah kalau masker N95. Selanjutnya itu Tetap tinggal di rumah. Atau stay home ya, tetap tinggal di rumah. Pemerintah kan udah ngasih libur seluruh pekerja dan juga anak-anak sekolah. Nah ini fungsinya kita itu biar di rumah loh, biar stay home untuk memutus mata rantai virus corona itu sendiri. Nah, pada saat di rumah kita juga harus berolahraga dan melakukan aktivitas kesehatan lainnya. Gak cuma di rumah, cuma rebahan doang kan gak sehat juga itu namanya. Terus di rumah kan bosan terus ya. Di rumah kita bisa melakukan hal-hal lain, seperti kayak misalnya melakukan hal yang gak bisa dilakukan pas ada lagi sibuk atau kayak hari-hari biasa. Kayak misal ngecat rumah kan lagi waktu-waktu gini senggang, atau kayak misal nyuci motor, mencuci sepatu, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa nih, setiap jam 10 kita bisa berjemur sekitar 15-30 menit ya. Berjemur ini bisa bisa mematikan virus dari COVID ini. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. nah tangan kita kan nggak tahu nih habis megang apa aja yang dipegang orang lain. Nah untuk mengurangi kita dari virus itu masuk ke tubuh kita jangan sampai megang ke mata, ke hidung, dan ke mulut, karena virus-virus tersebut masuk lewat hidung, mata, dan mulut. Selanjutnya itu hindari kerumunan. Nah, hindari kerumunan ini kayak tadi ya, yang di rumah terus, yang di rumah aja. Nah, kita harus menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai agar kita kan nggak tahu ya orang-orang yang misalnya di kerumunan tersebut, salah satunya ada yang mungkin kena corona. Nah, kalau sampai kita kena virusnya juga kan nggak tahu. Nah, makanya kita harus menghindari kerumunan. Selanjutnya itu tidak berjabat tangan. Nah, kalau misalnya kita ketemu orang lagi di luar, kita diusahakan jangan berjabat tangan. Kita bisa kayak gini aja, kayak gini gitu. Untuk mengurangi kontak fisik dari kita ke orang lain. Selanjutnya itu segera ke rumah sakit bila alami gejala COVID-19. Nah, apabila kita mengalami gejala COVID-19 seperti panas dan yang kita bisa, kalau misalnya kita sakit, kita bisa nyari-nyari nih di internet. Kita ini kira flu biasa atau flu yang COVID-19 ini. Kalau kiranya mulai mendekati ke COVID-19, kita ini bisa mengkomunikasikan dulu ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan. Kalau kita ini kemungkinan gejala-gejalanya ada di kita. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir. Nah, kalau kita mungkin positif terus ke rumah sakit, nah kita kan mungkin juga berinteraksi sama orang lain kan. Nah, mungkin interaksi orang lain itu juga bisa menular. Nah, untuk itu menghubungi layanan kesehatan dulu itu merupakan salah satu dari mengurangi
menyebarnya virus corona. Nah, ya. Selain itu, kita juga harus membersihkan benda-benda di sekitar, kayak misalnya HP. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih, saya akan mempraktekkan gimana nih caranya membersihkan HP biar bebas dari virus dan bakteri. Ya, yang pertama aku pakai alcohol swabs 70% nih. Lihat ya gengs, kayak gini. Jadi ini dalamnya tisu yang isinya alkohol. Ini HP-nya. Kita buka dulu. Nah, setelah itu ambil tisu yang ada di dalam. Tisu ini langsung aja ke HP-nya. Diusap-usapkan perlahan ke HP-nya biar HP kita itu bersih dari bakteri dan virus. Nah, kalau sudah, HP-nya kita tinggal tunggu kering aja. Nah, fungsinya itu tadi yang ini kan sudah pasti ya, alkohol itu mengandung zat yang bisa mematikan virus ini atau juga bisa membersihkan HP dari bakteri biar HP kalian itu higienis, ya kayak higienis juga biar HP kalian itu bersih lah dan sehat pastinya. Nah, itu juga salah satu cara menanggulangi, dan itu juga salah satu cara untuk mencegah virus corona. Nah, kalau misal kita nggak punya ini, kita juga bisa pakai tisu sama hand sanitizer. Nah, kita lipat tisunya. Lalu hand sanitizer-nya dituangin aja. Nah, kita bisa diaplikasikan ke misalnya laptopnya kan gede. Selain juga di sisi luarnya dibuka. Nah, di dalamnya di LCD-nya. Dan juga di keyboardnya. Nah, setelah bersih, nah kan laptop kita jadi selain jadi lebih bersih, juga kita mencegah dari virus corona itu sendiri. Apalagi kalau misal kita habis keluar pakai laptop nih, lagi habis keluar ngeluarin laptop. Nah, laptop ini bisa juga dibersihin kayak gini. Pakai diakalin pakai hand sanitizer sama tisu kayak gini. Yap. Nah. Nih, jadi itu tadi cara-cara biar kita terhindar dari virus corona. Dan juga kalau misal kita nggak ada sesuatu yang penting banget di luar, jangan sampai kita keluar rumah lah, atau keluar rumahnya ya jauh-jauh gitu, jangan sampai.
kita ikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Sekian cara-cara pencegahan dari kami. Sekiranya ada salah kata dan yang lain-lain, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.